Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, perhatikan baik-baik, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah hanya kepada aku. Jadi ibadah itu bukan sholat saja. Sholat itu ibadah ritual yang mengoneksikan diri kita dengan Allah. Jadi kalau kita ingin dibuka semua akses dalam berkehidupan dan mudah, rumusnya harus punya koneksi dengan Allah, sang pemilik segalanya. Nah, cara membangun koneksi kuat itu bentuk ibadahnya ritual namanya. Contohnya sholat. Teruskan yang tadi, Quran surah 20 ayat 14. Kita insya Allah sama Quran, sama hadis, sama Quran, sama hadis, supaya lebih argumentatif. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sampai sini tuh kebertuhanan. Bagaimana cara menuhankan Allah? Ibadah. Apa ibadah pertama yang pokok untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat. Jadi ketika Allah perintahkan salat, di antara hikmahnya adalah untuk mengoneksikan diri kita dan membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Karena itu ibadahnya disebut salat. Asal katanya dari kata silah, seakar dengan kata wassalah atau wusul, sesuatu yang terkoneksi dengan kuat. Ya, silatun itu terhubung dengan kuat tanpa putus. Karena itu suksesnya orang yang sholat itu dilihat pasca sholatnya dia ingat dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Maka jika telah tuntas kalian mengerjakan sholat, bila benar sholatnya, kalian cepat akan terkoneksi dengan Allah. Qiyaman, baik saat berdiri, kan selesai sholat itu bangkit keluar dari masjid. Itu kalau ingat Allah, benar sholatnya, begitu keluar langsung ingat Allah itu. Jadi nggak mungkin keluar kaki kanan, pasti kiri dari masjid itu. Dan lebih nggak mungkin lagi tertukar sendal. Betul, karena ingat Allah. Begitu mau dipakai, dia sadar diawasi oleh Allah. Ini namanya sholat. Jadi untuk mengoneksikan diri kita dengan Allah itu, ibadahnya sifatnya ritual. Namanya apa? Sholat. Dipanggil kita. Panggilannya kan 5 kali sehari. Penjelasannya suratnya 114 surah dalam Al-Quran. Yang repot itu antum 24 jam pegang handphone, panggilan manusia antum jawab, panggilan Allah nggak pernah dijawab. Tapi pengen sukses, pengen bahagia, terus pengen masuk surga, terus pengennya surga Firdaus. Panggilan dari Allah itu 5 kali, khairayyarah, antum tinggalkan syarrayyarah. Surat-surat antum balas, surat dari Allah 114 surat nggak pernah dibaca. Antum di sini maksudnya kiasan ya, bukan Anda di sini maksudnya. Ya, gambaran umum. Nah, ini satu. Jadi jangan disimpulkan. Nah, itu batuk. Jangan disimpulkan bahwa ibadah itu terbatas pada ritual saja. Tidak. Kita ini hidup dicipta untuk ibadah. Bangun tidur sudah ibadah. Jadi ada ibadah yang sifatnya ritual. Ada ibadah yang sifatnya sosial. Bentuknya bisa fisikal. Ibadah fisik. Ada ibadah yang bentuknya intelektual. Dalam bentuk pendalaman pengetahuan. Semua ibadah. Nggak ada yang nggak ibadah. Dan karena itu, semua kegiatan kita dituntun betul dengan pedoman dari bangun tidur sampai tidur lagi yang mengkonversi kegiatan itu secara otomatis menjadi ibadah. Pedoman itulah yang sering kita sebut dengan doa. Ya, coba cek deh ya, silakan cek dan pandang dengan pandangan yang jernih dengan mata hati kita. Setelah itu bandingkan dengan semua konsep kehidupan yang ada. Di mana kita temukan semua kegiatannya yang bersanding dengan doa? Hanya di Islam. Saya tanya ya, jujur nih, bangun tidur sudah ada doanya tidak? Sudah. Berpakaian ada doanya. Sampai ke toilet pun ada doanya. Yang paling menarik itu secara fisikal diatur. Ya, secara fisik. Coba. Anda tadi masuk masjid kaki apa? Tuh, keluar. Tuh, masuk toilet kaki apa? Keluar. Dari mana aturan itu?
Nah, menariknya secara intelektual dijelaskan kenapa kanan yang masuk. Itu ada penjelasannya. Karena itu kita lengkap, ada cara, ada bacaan, ada hikmah. Itu 29 generasi sebelum Nabi Muhammad SAW bertugas. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kakek buyut Nabi Muhammad SAW, sudah meminta kepada Allah supaya risalah Nabi terakhir itu tuntas. Bukan sekedar bacaan, cara, tapi sampai esensinya, hikmahnya apa. Itu diabadikan nanti di Al-Baqarah di ayat ke-129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, bacaan, wa yu'allimuhumul kitab, cara gerakan, wal hikmah, hikmahnya apa? Ibadah ritual nih. Takbir kita ucapkan Allahu Akbar. Itu bacaan. Caranya tangan diangkat. Penjelasannya ada. Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Kenapa tangannya mengangkat di sini? Itu sampai tuntas selesai. Sehingga orang yang sholat itu tiba-tiba bisa berubah dari jahiliyah, ya, kemampuan untuk bermaksiat yang komplit, jahiliyah itu. Kemampuan untuk berbuat maksiat yang komplit. Jadi profesional di bidang kriminalitas itu. Betul. Ya. Kalau mabuk, semua jenis cara mabuk itu hatam. Zina, semua jenis zina hatam. Tapi cara merubahnya bukan dengan haji, bukan dengan zakat pertama kali, bukan dengan puasa, itu sholat. Kok bisa orang takbir bisa berubah diri jadi lebih baik? Itu problem yang kita dapati sekarang. Ada orang sama-sama takbir, begitu keluar kotak masjid hilang. Apa yang salah? Nah, kembali ke sini. Jadi, desain kehidupan kita itu semuanya untuk ibadah. Dan hebatnya begini, dijelaskannya tuntas. Begitu kita kerjakan, pekerjaan itu dinilai oleh Allah. Dan nilai itu berdampak pada perjalanan kehidupan kita, baik di dunia, ke alam kubur, sampai nanti setelah kehidupan itu di akhirat, apa yang kita dapatkan dari perbuatan ibadah kita itu. Sambil contoh begini misalnya. Yuk bangun tidur tadi ya, kan baca doa ya, sambil caranya. Ini ditemukan di Sunan Abu Dawud, nomor hadis 1367. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya ingin membangun pemahaman yang utuh dulu sebelum kita mencoba untuk menggali intisari surah An-Nazi'at. Paham dulu ini, kalau sudah paham ini dasarnya, kita mengerti kenapa ada surat dan ayat-ayat itu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala idza staiqadha min naumi, kalau bangkit bangun dari tidur beliau. Kadang-kadang beliau bangun itu tengah malam atau sebelumnya sedikit, atau ba'dahu qalilan, atau setelahnya sedikit, sepertiga akhir malam. Fajalasa, saat bangkit duduk dulu. Duduk. Kemudian wamasaha biyadihi min athari naumih, menghilangkan bekas ngantuk dengan tangannya yang bagian bersihnya. Ya, bagian tangannya yang dinilai bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda bangkit dari tidur, bangun, cuci dulu tangan itu, karena Anda tak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Cuci. Tapi kita bisa duga bagian yang terbersih. Jadi ini sederhana, jangan baca doa dulu. Hilangkan dulu ngantuknya, baru berdoa. Jangan baca doa saat ngantuk. Alhamdulillah. Ya, bangunnya jam 3, sadarnya jam 5. Ya. Nah ini, saya belum ke doa. Kalau saya, Anda, kita lakukan untuk meneladani Rasulullah. Karena petunjuk dari Allah, tadi syahadat kita, asyhadu an la ilaha. Caranya bagaimana? Wa asyhadu anna Muhammadan. Ketika kita ikuti itu untuk mengikuti Nabi atas perintah Allah, yang pertama didapatkan cinta Allah. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau diikuti, cinta Allah turun, lantas hidup kita akan dijaga. Karena cinta, Allah cinta pada kita, dijagalah hidup kita supaya tidak salah langkah. Jadi kalau Allah sudah cinta itu nggak akan dikasih dunia pertama kali, tidak. Dibuat benar dulu, ya, bukan dikasih materi dulu. Hati-hati.
Jadi jangan selalu digambarkan kalau dapat penambahan harta itu tanda cinta Allah, belum tentu. Kalau pangkat kedudukan naik, jangan dulu digambarkan Allah cinta, belum tentu. Biasanya kalau Allah cinta, diperbaiki dulu keadaannya, setelah dipandang baik baru diberikan dunia. Kenapa? Karena kalau dunia itu diamanahkan pada orang baik, dia mampu mengelola itu, menghasilkan maslahat untuk berkehidupan. Punya jabatan dipegang oleh orang baik, pasti kebijakannya baik. Punya harta dipegang orang baik, pasti baik. Karena itu Abdurrahman bin Auf ketika masuk Islam, apakah langsung kaya? Tidak. Diperbaiki dulu. Setelah jadi baik, dilipat gandakan kekayaannya oleh Allah, sehingga dengan kekayaan itu dia bisa ibadah. Nah, apa investasi akhiratnya dari situ? Ini perkara cuma duduk, Pak, Bu. Cuma duduk saja. Tapi di Islam itu duduk pun dihargai. Jadi ibadah. Kalau kita niatkan bangun tidur, kita duduk, diniatkan mengikuti petunjuk Nabi, maka perbuatan itu di Quran itu disebut hasanah namanya. Perbuatan baik yang punya nilai di hadapan Allah. Tuh, kalau kita niatkan mengikuti contoh Rasulullah, disebutnya apa namanya? Hasanah. Hasanah itu perbuatan baik yang punya nilai di sisi Allah. Nilai inilah yang dikonversi, yang kita sebut dengan pahala namanya. Dituliskan. Berapa nilainya? Tuntas Quran menjelaskan. Quran surah ke-6 ayat 160. Ya. Ini saya pakai rumusan Quran. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini rumusan yang tauhid tadi plus ibadah. Di sini ada tauhid, di sini ada ibadah. Kemudian kita praktekkan. Bangun tidur nih. Ya. Tadi kan yang ritualnya sudah ritual. Cara menuhankan Allahnya, tauhidnya, sholat. Kan? Kemudian nanti ada aspek fisikal, ibadah fisik yang tidak terkait langsung dengan ritual. Misal bangun tidur kan fisikal. Secara individu, tapi fisik kita bergerak kan? Tapi tidak disifati dengan ritual. Bangun tidur, duduk. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, adanya di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Ketika ini dipraktekkan, bangun, duduk, itu disebut perbuatan baik yang diniatkan ikut petunjuk Rasulullah, jadi ibadah. Maka berubah namanya, walaupun duduk berubah jadi hasanah. Ketika berubah menjadi hasanah, dia punya poin. Ya, itu ada poinnya di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapapun yang mengerjakan perbuatan baik yang diniatkan untuk mentauhidkan Allah dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah, maka dituliskan poinnya, setiap perbuatan itu 10. Nanti 10 ini yang disebut dengan ajrun namanya. Ya. Ajrun yang kita terjemahkan dengan nama pahala. Oke? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu qayyima dan liyunzira ba'san syadidan. Terus min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran. Ajrun dengan hasanah digabungkan.